Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya waktu untuk melakukan perjalanan semakin dekat. Insya Allah besok kami akan berangkat. Hari ini hujan, mudah-mudahan besok lebih cerah ya cuacanya, karena banyak persiapan yang harus dilakukan di luar ruangan. Karena kami harus naikin barang-barang ke atas, karena di kabin ini nggak cukup ya. Dan memang kabin ini harus diusahakan lega, supaya orang-orang yang ada di dalam ini nyaman gitu. Kemudian barang-barang kita taruh di atas, dan bagasi belakang itu kita taruh barang-barang cukup banyak juga muatannya. Kita taruh barang-barang yang akan sering dipakai. Jadi intinya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, kami akan melakukan safar ini bagian dari kontribusi kami. Kami yakin suatu saat nanti masjid itu akan berubah. Kami yakin suatu saat nanti masjid akan benar-benar maksimal dalam melakukan aktivitasnya, sehingga menjadi solusi dari permasalahan umat pada hari ini. Kami melakukan perjalanan ini selain untuk silaturahim kepada masjid-masjid, juga kami berharap bisa melakukan banyak diskusi dengan masjid-masjid yang akan kami temui nanti, agar mereka kedepannya lebih punya wawasan, mereka lebih punya ide, mereka lebih punya opsi dalam mengelola masjid supaya menjadi lebih baik lagi. Tidak ada maksud menggurui di sini, tidak ada maksud untuk menasihati. Apa yang saya lakukan adalah bagian dari cara saya untuk memberikan kontribusi, sehingga suatu saat nanti ketika masjid mulai berubah, masjid mulai menjalankan perannya sebagaimana yang Rasul contohkan, maka saya akan berbangga hati bahwa saya pernah memberikan secuil waktu saya sedekahkan, secuil uang saya pernah sedekahkan untuk bagaimana saya bisa terlibat dalam perubahan ini. Dan perubahan ini saya yakin tidak lama lagi, dan lebih besar lagi harapan saya ketika perubahan ini terjadi adalah banyak sekali hal-hal yang kaitannya untuk pengembangan dakwah, dalam pengembangan kesejahteraan umat, semuanya mengarah ke arah positif. Nah, untuk target masjid yang akan kami lalui, untuk daerah Tangerang kami nggak terlalu fokus ya, karena kami memang tinggal di Tangerang. Nanti insya Allah pas kami kembali, kami akan sisir juga Tangerang. Depok dulu adalah tujuan kami, kemudian setelah Depok kami akan lanjut ke Jakarta. Di Jakarta nanti ada Masjid Istiqlal, kemudian kami akan silaturahim ke DMI, kami juga akan silaturahim ke kantornya Pak Anies. Mudah-mudahan saya bisa kasih buku ke Pak Anies. Saya nggak berharap bisa ketemu, tapi minimal bukunya saya bisa titip dan sampai ke beliau. Kemudian perjalanan kita akan lanjutkan ke Bandung, dari Bandung ke Cicalengka langsung ke Cirebon, ya, Cirebon langsung ke Semarang, Jogja, Solo, kemudian ke arah timur lagi ke Madiun ya, kemudian Surabaya ya. Surabaya, nanti akan dilewati Lamongan juga, kami akan mampir di Lamongan. Kalau memang situasinya lancar, saya ingin mampir juga ke Jombang ya, di pesantren saya, pondok pesantren Hammalatul Quran, ketemu dengan Pak Kiai saya di sana. Terus dari situ ke Malang ya, dari Malang nyebrang ke Bali, insya Allah. Mudah-mudahan kalaupun tidak bisa sampai selesai, saya berharap sih Malang itu bisa tuntas di Malang. Saya akan tetap juga lihat kondisi keluarga saya. Anak-anak saya mudah-mudahan fit semua. Istri saya fit, saya juga fit ya, karena saya bawa mobil sendiri. Istri saya belum bisa. Harapannya sih kemarin istri itu latihan, jadi kita bisa ganti. Tapi ternyata qadarullah belum sempat beliau latihan, jadi masih saya sendirian. Nah, memang tidak semua masjid kami masukkan ke list kami, itu cuma ada sekitar 23 masjid. Tapi itu adalah 23 masjid yang kami anggap potensinya ada. Potensinya ada, mereka punya fasilitasnya banyak, mereka posisinya bagus, dan mereka juga dijadikan pusat kunjungan orang banyak. Ya, karena diantara yang list di 23 masjid itu adalah masjid-masjid keren, yang kadang-kadang orang datang tuh hanya untuk foto-foto doang. Saya udah sempat lihat beberapa masjid yang seperti itu, kasihan. Jadi, orang datang hanya untuk ngambil foto, ya, hanya untuk makan, pas giliran azan mereka pulang. Jadi masjidnya itu punya power untuk datangkan orang. Harusnya masjid itu lebih maksimal lagi untuk bagaimana caranya membuat orang itu, yuk sholat yuk. Nah, jadi di antara masjid-masjid itu memang masjid-masjid keren yang kami pilih, kami anggap punya potensi. Dia kalau berkembang lebih baik, manajemennya lebih baik, programnya lebih baik, orang itu datang, nggak hanya tertarik untuk foto-foto, tapi juga tertarik untuk ibadah. Nah, memang sedikit ya 23 masjid. Estimasi waktu 14 hari kami perjalanan, tidur di mobil. Kalau kondusif kami buka tenda di luar. Tapi memang kami yakin akan lebih banyak dari angka itu. Karena ketika kami melakukan perjalanan nanti, ketika kami ketemu masjid di pinggir jalan, kami akan mampir.
stok buku yang kami bawa cukup banyak. Jadi nanti selain 23 masjid tujuan sasaran utama itu, nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi, nanti akan saya masukin ke deskripsi masjid-masjid mana saja. Kami juga kan kalau lewat ketemu masjid, kami mampir, ketemu masjid, kami mampir. Jadi tidak saklek ke 23 masjid itu. Nah, selain itu juga 23 masjid ini kita akan sekalian melakukan tes kecil. Apakah masjid-masjid ini ramah dengan musafir seperti kami? Ya, karena seperti teman-teman tahu, masih banyak sekarang masjid yang di luar pandemi pun itu tidak ramah dengan musafir. Jadi kadang tidak diizinkan untuk istirahat di teras, tidak bahkan sepengalaman saya ya, masjid yang ribut soal parkiran itu memang itu biasanya tidak ramah dengan musafir. Contohnya ya, saya pernah parkir di sebuah masjid ya, saya nggak usah sebut nama masjidnya, masjidnya cukup bagus. Saya ditegur sama, ini yang tegur bukan security loh, yang tegur ini pengurus DKM, pengurus masjid. Sepertinya DKM ini tidak ada urusan sama sekali, nganggur ya, sehingga parkiran pun dia urus. Dia sampaikan kepada saya, Mas, Mas jangan parkir di situ, itu menghalangi pintu masuk masjid. Padahal saya parkir itu di garis mobil, itu ada. Memang masjidnya nggak besar, tapi parkirannya itu hanya memanjang di depan masjid seperti ini. Nah, kebetulan parkir di sebelah sana itu kosong, dan saya parkirnya sendirian di depan masjid, tapi memang itu ada jalur parkirnya gitu. Nah, saya ditegur, katanya ke sana aja Mas. Agak aneh sih ini, pengurus masjid, saya kenalan kan, oh ternyata dia pengurus masjid. Saya dalam hati pengurus masjid urusannya nggak banyak ya sampai ngurusin parkir. Dan tebakan saya benar, ternyata mereka tidak ramah dengan musafir. Jadi ketika saya izin, saya mau istirahat di teras, saya nggak diizinkan. Dia bilang, duduk aja mas kalau mau istirahat, tapi kalau baring nggak boleh. Saya bilang dalam hati, ya baiklah, tiap-tiap masjid punya urusan masing-masing ya, saya juga nggak bisa langsung, saya nggak bisa langsung menghakimi, tapi saya tetap hargai, alhamdulillah tetap ada masjid di situ. Jadi teman-teman kurang lebih seperti itu pengantarnya. Persiapan kami sudah hampir 100% ya, masih ada barang yang kami tunggu belanjaan online untuk melengkapi perjalanan kami. Intinya perlengkapan tidur, kemudian herba kami siapkan semua, kemudian modem ya, modem itu penting sekali karena kita nggak terlalu bisa berharap di koneksi handphone, kami butuh yang lebih kuat daripada itu. Nanti saya akan review peralatan kami satu-satu untuk perjalanan ya. Dia lebih kuat pokoknya, dia cover di seluruh area Indonesia, dan kalau kita mau bawa ke luar negeri pun dia cover, dan biayanya murah. Jadi saya butuh itu, modem, kemudian peralatan tidur tadi sudah, mobil saya siapkan, saya melakukan upgrade kecil-kecilan aja di mobil, nggak terlalu banyak, karena memang saya nggak mau terlalu mengubah banyak ya, takutnya nanti merusak. Jadi saya paling upgrade kecil-kecil, nanti saya akan review juga supaya teman-teman tahu apa yang saya lakukan, jadi bisa inspirasi juga, bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman. Perlengkapan olahraga tetap kami bawa ya. Saya rutin olahraga, dan perjalanan seperti ini pasti pasti jadwal olahraga saya terganggu. Kalau jadwal olahraga saya terganggu, saya khawatir kondisi tubuh saya menurun, dan itu sudah sering terjadi. Jadi saya tetap bawa peralatan olahraga secukupnya supaya saya bisa tetap gerak-gerak di waktu istirahat. Kemudian bahan makanan ya, kami akan bawa bahan makanan beras, kemudian makanan kaleng kami pilih memang sehat ya. Kompor kecil kami bawa, gas, tabung gas yang 3 kilo kami bawa. Kami akan bisa masak dimanapun, itu untuk menghemat budget ya. Itu penting karena kalau kita mau makan terus di tempat makan, misalnya di restoran atau di warung, pertama kita tidak bisa jamin itu sehat, kedua juga boros. Dan juga tentunya kami persiapkan dana ya. Dana untuk perjalanan yang saya siapkan ini kurang lebih ada di angka 7 jutaan. 7 juta lebih lah, mungkin mungkin sampai 10, tapi yang saya siapin itu 7 juta dulu lah. Saya berharap sih cukup. Kenapa kita harus pasang limit di awal? Supaya kita nggak boros teman-teman. Jadi kita harus betul-betul bisa memproyeksikan kebutuhan kita supaya kita nggak terlalu banyak pengeluaran. Di samping itu juga penjualan buku kan juga tetap berjalan. Jadi saya harap sih penjualan buku itu nanti akan masuk juga, akan membantu saya untuk melakukan pemesanan buku yang chapter kedua. Karena nanti di terbitan kedua buku saya itu ya judulnya mungkin masih sama, covernya saya nggak tahu, hanya memang ternyata ketika saya baca lagi ada beberapa titik yang harus saya revisi supaya lebih baik dalam menyampaikan pesan saya. Dan terlebih lagi yang paling penting, saya kemarin ketemu buku ini. Nah, ini buku Fikih Ketakmiran dan Wakaf. Saya ketemunya di grup DMI, Dewan Masjid Indonesia Tangerang. Ternyata susah ya bukunya. Saya putar-putar habis pada habis. Akhirnya ketemu yang jual itu personal kayaknya ya. Dikirimkan 2 hari. Alhamdulillah sih sebelum saya berangkat ini bukunya udah tiba, jadi saya sempat baca-baca sedikit. Walaupun ada beberapa di sini yang pembahasannya, saya harus minta tolong sama Ustadz di dekat rumah saya. Kayak gini kan, ini nggak ada harakatnya gitu kan. Akhirnya saya minta tolong sama Ustadz saya untuk saya terjemahkan, jadi saya bisa baca juga.
biar gimana pun juga saya memang pernah belajar kitab kuning di pesantren tapi udah hilang ya, nahu saraf, jadi untuk menerjemahkan, untuk kasih harokat, udah kasih harakat juga udah lupa-lupa lagi. Nah, buku ini juga sangat membantu saya untuk menyusun ulang beberapa manajemen masjid yang relevan ya, dan nanti akan saya masukkan ke revisi. Jadi intinya semuanya harus dipersiapkan, termasuk tadi yang kita kembali lagi ke pembahasan sebelumnya, yaitu budget. Budget saya siapkan segitu, bagaimana caranya cukup gitu. Jadi kalau biaya bensin saya bisa taksir sekitar 2 juta sampai ke Surabaya, tolnya saya prediksi mungkin sekitar nggak sampai 2 juta juga sampai ke Surabaya, maka makannya saya prediksi sih 50 sampai 100 ribu per hari saya dengan keluarga. Sekali-sekali juga tetap akan kita makan di tempat makan yang kalau kami lihat itu memang kondusif ya, tempat makannya bagus gitu ya, dan bersih, halal ya, oke lah. Tempat istirahat juga sekali-sekali kalau memang lagi pengen istirahat yang nyaman, kami akan cari hotel. Tapi hotelnya pun kami nggak akan pilih yang mewah, kami akan pilih yang sederhana tapi nyaman. Tujuan kami melakukan safar ini saya bawa keluarga adalah supaya anak-anak itu punya pengalaman safar. Anak-anak itu lebih bonding dengan kami, dan anak-anak itu hidupnya lebih sederhana, mereka lebih bersabar, mereka lebih bersyukur, itu loh goalnya. Sehingga kalau setelah perjalanan ini itu semua tidak tercapai, berarti saya nggak punya goal apa-apa ngajak keluarga saya safar. Jadi saya berharap sih nanti setelah perjalanan kami jauh lebih dekat, berlima ini, saya dan 3 anak saya, kami lebih saling support ya, anak-anak saya juga lebih sabar, lebih bersyukur, lebih sederhana hidupnya. Jadi kalaupun kami mau di hotel, paling kami carinya Oyo ya, yang harganya 100 ribuan sampai 130. Nah, kalau lebih bagus lagi kalau hotel itu ada di masjid. Jadi kan itu masuk ke kas masjid. Jadi kami kami tetap kontribusi ke masjid. Itu lebih bagus lagi. Nah, kurang lebih seperti itu sih, ini videonya udah terlalu panjang. Saya akan perlihatkan kepada teman-teman bagaimana persiapan sebelum berangkat, dan kemudian videonya akan kita lanjutkan ke hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Insya Allah istiqomah saya akan rajin upload supaya ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman tentang apa yang saya coba bawakan dalam pesan dakwah ini. Ini adalah perjalanan dakwah, walaupun jujur juga ini adalah bagian dari cara saya untuk bagaimana bisa lebih dekat dengan keluarga saya. Selain ini perjalanan dakwah, ini juga sebenarnya adalah perjalanan keluarga ya, karena saya bawa keluarga saya. Intinya adalah kami ingin memberikan pesan kepada masjid-masjid seluruh Indonesia tentang bagaimana seharusnya masjid itu bisa lebih baik dalam menjalankan performanya. Di saat banyak orang memikirkan jenis-jenis kendaraan pemersatu umat, yang baik itu modelnya kendaraan politik, ada yang kendaraan ekonomi, ada yang kendaraan sosial, saya justru optimis masjid adalah kendaraan yang paling baik, yang paling kuat, yang harusnya bisa kita kembalikan persatuan umat itu ke masjid. Kalau semua orang fokusnya sudah ke masjid, insya Allah tidak ada yang bisa memecah belah umat lagi. Karena masjid punya kekuatan, masjid punya sumber daya. Intinya gini loh, masjid itu punya gedung kan, masjid itu punya uang, masjid itu punya perizinan, masjid itu punya jamaah. Kenapa masjid itu nggak maksimal? Itu karena kurangnya wawasan. Nah, tujuan dari perjalanan kami adalah memberikan wawasan baru. Kalaupun masjid itu sudah punya wawasan tapi belum mau bergerak, mungkin belum punya teman diskusi. Nah, saya hadir sebagai teman diskusi. Saya hadir bukan sebagai guru yang mau mengajari mereka, karena saya yakin takmir-takmir masjid seluruh Indonesia ini kebanyakan masih didominasi oleh orang tua. Mereka belum berani mendelegasikan tugas masjid itu kepada anak muda. Apalagi kalau didelegasikan ke anak muda, akan lebih banyak hal-hal hebat yang akan terjadi. Salah satu contohnya seperti Masjid Kapal Munzalan, itu teman-teman bisa cek di website, di Google, Masjid Bilioner. Itu luar biasa, itu dikelola oleh anak muda dan hasilnya luar biasa. Omsetnya miliaran per bulan ya, programnya banyak, di lingkungan itu tercerahkan seperti air yang menetes, sekeliling itu jadi seger. Nah, masjid itu harusnya seperti itu, dan masih banyak masjid-masjid yang seperti itu. Nanti kita akan mampir di Masjid Jogokarian ya. Saya penasaran apakah Masjid Jogokarian itu ramah dengan musafir ya, seperti yang selama ini kita lihat di medsos ya, selama ini kita lihat di TV. Wah, bahwa masjid itu luar biasa, sangat keren, sangat sangat program-programnya bagus ya. Bahkan katanya sendal jepit pun kalau hilang itu diganti. Saya mau lihat apakah memang Masjid Jogokarian seramah itu. Dan saya akan melakukan review sejujur-jujurnya ya. Kalau memang masjidnya itu nggak ramah, ya saya akan bilang nggak ramah. Kalau masjidnya itu keren, ya saya akan bilang masjidnya keren. Karena ada masjid yang cuma keren di TV doang. Ya, kita harus akui itu. Saya juga akan mampir di Masjid Namira di Lamongan. Kita akan, apakah memang masjidnya benar-benar sebagus itu? Apakah memang programnya betul-betul sekeren itu? Kita akan wawancara. Kita akan lihat dan kita akan tes kecil ya, apakah masjid ini benar-benar milik umat atau hanya milik DKM. Karena ada masjid itu yang ternyata hanya milik DKM. Ketika umat mampir tidak dilayani dengan baik. Ya, mudah-mudahan itu dulu video dari saya. Doakan kami sehat terus di perjalanan. Di liburan akhir tahun 2020 ini kami akan
infakkan waktu kami, sedikit uang kami, sedikit pikiran kami untuk melakukan perjalanan di Pulau Jawa dulu. Ya, mudah-mudahan kami bisa lanjutkan lagi, nanti kami nyebrang ke Pulau Sumatera, kemudian ke Kalimantan, kemudian nanti kan ke Sulawesi, dan untuk di Papua saya belum pikirkan rencana untuk melakukan perjalanan di Papua, karena pertama teman-teman di sana banyak insya Allah yang bergerak juga, ya, karena saya sendiri pun dari Papua ya. Kemudian alasan kedua, karena saya pengen menyelesaikan dulu di tempat terdekat dari saya sekarang. Sementara 2 tahun ini kan saya masih domisili di Tangerang, jadi saya akan sisir dulu di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, saya akan sisir dulu semuanya. Sulawesi insya Allah terakhir, dan Papua insya Allah akan berkoordinasi dengan teman-teman. Oke, itu aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.